Baik sobat Warta Kota dimanapun Anda berada, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka ini sempat membeberkan bahwa ibu dari Nizam alias NS ini sempat mengaku mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga semasa masih menikah atau sebelum bercerai dengan ayah kandung dari NS, di mana korban atau Lisna sendiri ini meminta perlindungan ke LPSK dan juga kepada Rieke Diah Pitaloka agar mendapatkan perlindungan setelah ia menerima teror berupa telepon dari orang misterius maupun pesan singkat dari orang misterius. Dan hal senada juga diungkap oleh Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, di mana ia mengaku jauh sebelum kematian NS, Lisna ini pernah mendapatkan atau menjadi korban KDRT dari mantan suaminya itu. Demikian, kembali ke studio. Mbak Lisna Muti, terima kasih untuk dukungannya. Juga Indonesia semua terima kasih telah mengawal kasus ini sehingga kita tidak terjebak dalam penggiringan opini dari salah satu indikasi yang juga menjadi pelaku, begitu seolah-olah ini hanya mengerucut pada satu pelaku. Itu yang juga penting. Namun hari ini kami datang ke tempat ini, ke LPSK, adalah untuk memohon perlindungan bagi ibu kandung Nizam yang juga sebetulnya adalah korban dari kekerasan dalam rumah tangga ketika dalam masa berumah tangga dengan ayahanda Nizam begitu. Dan saya ingin katakan dengan tegas, untuk indikasi kuat pelaku KDRT tersebut tidak perlu mengancam, bahkan ancaman secara terbuka ya, kepada ibu kandung Nizam. Ya, ini justru memperlihatkan bagaimana saudara melakukan pengancaman terbuka ketika melarang ibu kandung almarhum untuk berbicara. Itu saja sudah pasal, ya, itu saja sudah bisa dikenakan KUHP begitu, dan terbuka. Dan saya yakin aparat penegak hukum tidak akan tinggal diam. Seperti yang dikatakan oleh KPAI, maka kita mengawal ibu kandungnya secara proses, langsung assessment secara psikologis maupun fisik dan medis, dan tadi disarankan oleh LPSK atas persetujuan dari kuasa hukum bahwa ibu korban untuk sementara di assessment di sini untuk tidak bisa keluar dulu sehingga agak lebih pulih secara psikologis maupun secara fisiknya begitu. Namun di sisi lain saya juga sangat memberi dukungan kepada aparat penegak hukum bahwa kasus ini jangan dengan one single isu begitu ya, juga bagaimana diarahkan hanya pada satu pelaku saja begitu. Kita meminta ini juga jadi pembuktian terhadap dimulainya dalam kasus seperti ini, yaitu KUHP baru bisa ditegakkan. Ada beberapa hal seperti dasar penganiayaan berujung kematian, dasar penganiayaan berencana berujung kematian, pemberatan hukuman karena hubungan keluarga orang tua ditambah sepertiga, kemudian